Lu Bapak Ibu berganti-ganti. Itu apa berganti-ganti? Karena di rumah tangga tu Bapak Ibu, yang dihitung lapang suami, ibu tidak dihitung lapang. Kan kata Nabi, siapa yang memiliki kelapangan maka tidak berkorban, jangan ikut lagi salat. Yang dihitung memiliki kelapangan tu suami. Ibu dari suami dapat rezeki, dapat belanja. Ibu dah dihitung kelapangan kerana harta tu harta suami. Maka suami saja yang dituntut berkorban. Korban suami itu korban ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, berhubung ibadah kurban tinggal beberapa hari lagi, maka dalam kesempatan pagi ini dan kalau tidak selesai kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, di mana kita akan bahas bab al-adhahi, hadis-hadis yang menjelaskan tentang perkara kurban. Mudah-mudahan semakin bertambah pengetahuan kita tentang ibadah kurban ini, maka semakin maksimal pula pelaksanaannya dan penghargaan Allah yang akan diberikan kepada kita. Pertama, hadis dari Anas bin Malik, hadis riwayat Muslim. Diceritakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bi kabshaini akranain saminain wa yusammi wa yukabbir wa yad'u rijlahu ala sifahihima lalu wa yaqulu bismillahi Allahu akbar. Diceritakan dari Anas, Nabi itu adalah berkorban dengan 2 kibas. Kibas itu maksudnya domba. Jadi Nabi itu kalau berkorban biasanya domba, ya, tidak sapi, tidak kambing tapi domba. Nah, disinilah ada dasar hadis, bila sudah masuk ya awal Zulhijjah, artinya sudah hilal, sudah tanggal 1 Zulhijjah, siapa yang sudah memiliki hewan kurban, maka jangan potong kukunya dan rambutnya. Jadi siapa yang sudah memiliki hewan kurban, masuk 1 Zulhijjah, jangan lagi potong rambutnya dan kukunya. Sebagian memahaminya di sana itu peserta kurban, maka peserta kurban tidak dibolehkan lagi memotong rambut dan kuku kalau sudah masuk awal Zulhijjah. Tapi sebagian memahami bukan rambut dan kuku peserta korban, rambut dan kuku hewan kurban. Jadi kalau sudah masuk awal Zulhijjah, jangan potong lagi bulunya, jangan potong lagi kukunya. Nah, kalau ditanya, kita kan memang tidak pernah memotong bulu hewan korban, Ustaz. Betul, karena korban kita ini sapi sama kambing. Nabi Muhammad ini korbannya kibas. Kibas itu domba. Domba itu bulunya panjang, dipotong. Maka yang punya korban domba, jangan potong lagi bulunya kalau sudah masuk 1 Zulhijjah. Kuku, Ustaz, kita kan tidak pernah motong kuku hewan. Iya, karena korban kita sapi sama kambing. Di negara Arab itu korban mereka onta, dulu onta korbannya, wal budna, onta. Nah, onta itu kukunya dipotong tuh Ibu. Karena onta itu kukunya seperti sepatu. Tidak seperti kuku sapi atau kuku kuda itu.
Kuku onta tu seperti sepatu. Sebab dia akan membawa beban berat lewat di pasir, di padang pasir. Kalau kukunya tajam begini, nanti kakinya terbenam. Maka kukunya dibikin seperti sepatu oleh Allah. Makin lama jalan dia makin panjang tu, maka dipotong supaya dia tidak jatuh berjalan. Maka jangan potong rambut dan kuku, itu maksudnya hewan kurban. Jangan potong lagi bulunya kalau korbannya kibas. Jangan potong lagi kukunya kalau korbannya onta. Nah, karena dalam hadis ini disebutkan Nabi itu korbannya kibas, domba. Nah, diceritakan Nabi berkorban 2 ekor domba. Nah, ini artinya seseorang itu kalau berkorbannya kambing atau domba, boleh 1 orang 1 domba 1 kambing, boleh 1 orang 2 kambing 2 domba, atau mungkin 1 orang 100 kambing, boleh. Kalau sapi, 1 sapi 7 orang maksimal. Tapi boleh 1 sapi itu 1 orang, boleh 1 sapi 2 orang, boleh 1 orang 100 sapi, boleh. Tapi maksimalnya 1 sapi 7 orang. Itu ya. Nah, disinilah dasarnya Bapak Ibu, yang paling afdal korban itu adalah kambing. Karena Nabi contohkan begitu, kibas atau domba. Ya. Nanti rahasianya saya jelaskan kenapa kambing lebih afdal. Nah, domba Nabi ini akranain, yang sudah bertanduk. Jadi kalau bertanduk domba itu 1 jantan itu. Hewan korban itu jantan, tidak boleh betina. Coba ya. Karena yang bertanduk itu jantan. Bako ndak betina Ustaz. Ya pertama batino ku untuk dikembang biakan supaya dia beranak. Yang kedua yang batino ko nyo korban awakku Bapak Ibu jadi kendaraan kita melewati sirat. Kata Nabi, fa innahu matayakum ila sirat. Jadi apa namanya itu, korban kita itu nanti kendaraan kita melewati sirat. Kalau kendaraannya betina, nyo jalan mego-ego, ibu-ibu dah mego-ego jalannya. Ya, cuitik pulang patang berjalan dah. Lambe berjalan. Kalau batino korban ibu, besok lambe melewati sirat tu, nyo mego-ego, sebab kawannya mau talu ikut jalan tu bawa lah kita kaki. Anda ibu-ibu cetu penyakitnya ya, sebab kawan kan cetu mau talu. Makanya yang jantan, bok yang jantan ko nyo kancang larinya, capek jalannya, nyo ndak pota di jalan do, nyo berlari sedari itu. Itu alasannya kenapa yang jantan yang hewan kurban. Ya, jadi ibu-ibu bertanduk itu maksudnya jantan. Yang kedua, bertanduk itu kambing itu baru bertanduk usia 2 tahun. Ini dasarnya kambing atau domba minimal usianya 2 tahun. Kalau sapi usianya minimal 2 masuk 3. Kambing itu atau domba maksimal 4 tahun. Sapi maksimal 5 tahun. Jadi usia kambing 1,5 atau 2 tahun sampai 4 tahun. Sapi 3 sampai 5 tahun. Di atas 5 tahun itu tidak baik lagi jadi korban. Karena kalau ada 5 tahun itu lah gaek namanya tu. Nyo sapi atau kambing kalau lah gaek sama hewan kalau lah gaek ko nyo bengkui ibu. Tahu bengkui? Ndak boleh, ndak berlama lah itu sama ibu-ibu kalau makin gaek kan ndak ada berlama lah kalau tinggal tulang-tulang saja dah. Binatang hewan cetu je tu mah. Awak makin tua kok makin hilang lama-lama awak. Nah gitu. Ya sama ya apa-apa cetu je. Itu kenapa usianya maksimal 5 tahun. Karena kalau 5 tahun tu lah bengkui. Dah tua. Ya. Tak berdagiang lah. Karena kata Anas, kibas Nabi ini di samping akranain, saminain. Saminain itu artinya berlemak. Berlemak tu gemuk. Kalau lah tua, hanya dah kapuk lah.
Inilah dak berdagang itu. Yang kedua, kenapa ndak boleh tua di atas 5 tahun? Karena kalau lah tua kok dagingnya lah karih. Ya tak? Keras dagingnya itu. Yang ketiga, kenapa ndak boleh yang tua? Karena kalau sapi tua atau kambing tua, dagingnya angi. Angi ibu. Ya angi. Ndak lama baunya lah kalau tua. Ya sama je orang-orang kalau tua kan ndak ya sedap bau itu. Iya ibu, kalau awak lah tua ke ibu, tu bakal bau tanah istilahnya dah betul. Bapak ibu makin tua, makin tak lama bau dah cayo lah kamu. Anak-anak bayi itu 2 hari tak mandi dah baal lah ya nak. Ibu cubalah 2 hari tak mandi. Itu. Jadi samalah hewan makhluk tu sama, makin tua dia baunya makin tak sedap. Itu kenapa tak boleh di atas 5 tahun. Gitu. Nah, jadi kibas 2, bertanduk kibasnya dan gemuk. Itu makanya cari hewan tu yang badannya memang berlama-lama. Ya, supaya nanti dagingnya banyak. Lalu Nabi meletakkan kibasnya itu lehernya di kakinya. Jadi ketika Nabi hendak menyembelih itu diinjak batang lehernya. Kenapa diinjak batang lehernya itu? Supaya nadinya itu terinjak. Jadi kalau nadinya diinjak, nanti ketika digorok, tidak lari-lari. Kalau lari-lari nadi kok menyiksa dia. Maka diinjak nadinya itu, tarik, putus langsung. Begitu. Memang begitu cara menyembelihnya. Lalu Nabi sembelih sendiri dengan tangannya. Ini afdalnya Bapak Ibu, hewan korban kita sembelih oleh kita yang berkorban masing-masing. Itu afdalnya Bapak Ibu. Ya. Jadi hewan korban kita sembelih masing-masing. Cuma kok kambing lebih rancak tadi. Tidak apa-apa, tidak ada batasannya ibu-ibu atau apa-apa. Ya kalau tidak kuat, perintahnya hadir di dekat hewan itu. Saksikan hewan itu disembelih. Kenapa kita yang menyembelih hewan kita sendiri, Ibu? Begini filosofinya. Korban itu bukan menyembelih sapi atau kambing. Korban itu menyembelih diri kita sendiri. Makanya berkorban itu memotong keegoan kita. Kita yang menyembelih diri kita sendiri itu, makanya orang kalau berkorban, dia tidak melihat dirinya ada. Dia sudah tidak ada lagi karena sudah dipotong. Yang ada orang lain. Makanya orang berkorban tu kalau benar dia menyembelih dirinya, dia tidak melihat ada kepentingan dirinya lagi. Kan begini cerita korban Habil dan Kabil kan? Kan yang pertama berkorban Kabil dan Habil. Ya nak? Kenapa Kabil dan Habil suruh berkorban? Karena Kabil hasad. Dia ingin dapat yang cantik. Ya tak? Kabil ingin dapat yang cantik. Tak senang dia dengan adiknya, maka diperintahlah mereka berkorban. Supaya apa? Kalau korbannya benar, maka masing-masing tidak melihat dirinya penting. Orang yang penting. Sayang korban Kabil ditolak. Lagi tu. Apa kata Kabil? Saya akan membunuhmu. Egonya tidak hilang. Kenapa? Korbannya ditolak. Orang kalau korbannya benar diterima Allah seperti Habil. Apa kata Habil? Lain basatta yadaka ilayya litaktulani ma'ana bibasitin yadiya ilaika liaktulaka. Kalau engkau hendak membunuh saya dan itu yang membuat kau bahagia, saya akan lipat tangan saya. Bunuhlah saya. Itu yang korbannya benar. Kenapa? Dia tidak melihat kepentingannya. Yang dia lihat kebahagiaan orang. Hingga nyawanya pun kalau dia bahagia, ambil, silakan. Itu yang korbannya benar. Itu mah kok dabi surang. Karena yang disembelih itu diri kita. Itu makanya begini Ibu. Berapa yang berkorban pertama kali manusia? 2, Kabil dan Habil.
100% tu. Berapa yang terima? 1 Habil, 50% tu. Berapa yang tolak? 1 Kabil, 50% tu. Apa maknanya tu? Sejak korban pertama sampai hari kiamat, setiap tahun jutaan manusia berkorban, hanya separuh korban yang diterima oleh Allah, separuh lagi ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak berkorban, dia hanya menyembelih sapi dan kambing. Yang berkorban tu memotong ananiah kita, diri kita potong, hingga kita tidak melihat diri kita penting. Tu makanya Nabi kalau menyembelih hewan kurban, Nabi hanya memakan hewan kurbannya untuk sekali makan saja. Kenapa? Yang dipikirkan bukan kita, orang lain. Jadi kalau ada peserta korban mengamuk-ngamuk ke panitia, maka peserta kau seketik dapat daging, kamar saya dapat daging tu Kabil tu. Kabil tu Pak. Kenapa? Karena dia melihat kepentingan dirinya. Yang benar korbannya diaginya daging banyak, apa katanya? Pak, masih ada enggak orang yang belum dapat daging? Kalau masih ada yang belum, ambil daging saya kasihkan ke mereka. Itu benar korbannya Bapak Ibu. Maka korban ni Bapak Ibu, Masya Allah ya, filosofinya bukan hanya menyembelih sapi. Kalau menyembelih sapi 2 juta, 3 juta tu kapayah mana lo tu setiap tahun tu. Yang susah tu berkorban tu maka namanya kurban. Gini, ibu dulu ketika melahirkan anak, jam 2 nya menangis minta menyusu. Mata barik mengantuk hari dingin ni deh. Nya menangis kau minta menyusu ke? Apa yang ibu lakukan malam itu? Ibu duduk gendong susukan sambil tarakuk-rakuk. Tak begitu? Apa yang ibu lakukan malam itu namanya tu? Korban. Ibu korbankan kenikmatan ibu supaya nyo nikmat bela bo susah. Tak gitu? Kok bisa ibu begitu? Kalau ibu kurban, ibu dakik jo anak ibu tu. Saking dekatnya nyawa ibu pun ibu berikan ke dia. Tak begitu? Itu yang kurban namanya. Ibu makan, parit lapar. Nasi ada sambal ko sapotong ayam lo nya. Leka makan awak ayam sapotongnya. Tiba cucu, "Nek, makan nek." Ibu makan ayam sia potong tu? Tak makanlah dah, kalah. Dah betul? Kok bisa ibu tu? Ibu perlu makan gua, lapar parit gua. Karena ibu berkorban. Biarlah ambo susah asalnya bahagia. Itu yang korban, Pak. Makanya kalau benar, makanya korban kok ibadah tertua sejak manusia menghuni bumi, korban sudah diperintahkan Allah. Watlu alaihim naba' bani Adam ya bil haq iz qarraba kurbanan. Sejak bumi dihuni oleh manusia, kurban sudah Allah perintahkan. Kenapa? Andai benar kurban, tidak akan ada pertengkaran, tidak akan ada perceraian, tidak akan ada pembunuhan. Orang bercakap ke, dia ego. Kalau ndak ego, kalau dia berkorban, ndak akan bertengkar. Suami istri makanya bercerai, itu karena ndak berkorban. Ego. Dan jen kakala le podo, saya tak kena mula, tu ego namanya tu. Tak begitu? Ibu diserenge dia apa? Bako menjawab ibu, dia ibu ego dan pantang lo dia betul dan mana itu? Tu korban ibu ditolak tu. Korban ibu yang benar, ibu tidak salah. Lalu bapak marah-marah di rumah, ibu biarlah, ambo korban, korban perasaan ambo tu mah, ya tak? Biarlah ambo payah, biarlah ambo padi, biarlah ambo sakit, asalnya bahagia, tak begitu? Tapi kok menjawab ibunya, itu bukti korban ibu ditolak selama itu. Ya. Jadi ibu mau ukur korban ibu itu saja. Ego ibu masih ada atau enggak? Sama apa cerita je? Merepet-repet ibu kapakkan tu akan capak jen mengecek kalau dia tapuk kali capak. Kalau ada apa nak mengecek tu egonya tu. Tu korban apa ditolak tu. Yang lah diterima korban apa merepet-repet ibu 2 jam nyantuk. Itulah batu korban apa tu. Ya. Itu makanya korban disebut korban. Jadi bahasa Indonesia kan pengorbanan, dah gitu. Apa tu pengorbanan? Mengenyampingkan diri kita.
Awak capek, awak tak gage kuah. Kawan ku nya tak gage lah, abel awak mundur. Lambe awak dulunya. Dah begitu? Kalau benar korban orang tu kecelakaan tu tak akan terjadi jalan raya tu, Pak Ibu. Kenapa orang kecelakaan? Karena masing-masing ego. Kata yang satu saya dulu, kata yang satu saya dulu, kata yang satu saya dulu. Akhirnya apa? Kecelakaan. Andai semua orang mendahulukan orang, biarlah saya belakangan, mana ada kecelakaan? Itu kenapa korban tu afdalnya sembelih sendiri. Begini, dulu Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya ya, Nabi Ismail dalam mimpi. Bisa tak Nabi Ibrahim tu tak taluk dan mendabi anak, tak kuat nyo panggil orang, kan yang penting sembelih anak kan. Kan tak mesti kita yang menyembelih anak kita, yang penting anak ni disembelih. Panggil kawan, Pak marilah, ambo disuruh mendabi anak ambo kah, ambo tak taluk lah, tak kuat ambo mendabi anak ambo, tolong apa dabihan. Bisa tak Ibrahim bisa bicara begitu, Pak Ibu? Bisa. Tapi Ibrahim sembelih dengan tangannya sendiri. Kenapa? Korban itu kita sembelih diri kita sendiri, keegoan kita, kepentingan kita, anania kita, hingga kita tidak melihat diri kita ada. Sudah, loss, kita habis. Kalau ibu-ibu nak suka mencatar sajadah di masjid kau, meletak sajadah, sajadah kau dah bisa diansak, lah tiba terlambat awak sajadah dulu. Tu korban ibu ditolak Tuhan tu. Ada di masjid sebagian pak ibu-ibu kau sajadah letak di masjid, awak kemudian tiba digeser orang mengamuk ke orang. Korban tiap tahun tu kabil tu. Iya, ego nama itu. Ego nama itu. Kecuali awak dulu tiba letak sajadah di muka dah balo, kau awak kemudian tiba sajadah letak di muka, tak boleh digeser orang ke orang dulu tiba lah. Ego nama itu. Korban tiap tahun, itu korban yang ditolak. Ayo. Kalau masa awak aku nilai kadang ibu-ibu ledak lo banyak, ledak do macam terku musaji ketik musalah ketik jamaah banyak tu, banyak situ tu. Apalagi bulan Ramadan. Dah gitu. Nah, makanya Ibu yang paling afdal itu sembelih sendiri. Kalau ibu bapa tak bisa menyembelih sendiri, maka berdiri di dekat hewan kita yang akan disembelih itu. Saksikan penyembelihan itu supaya kita merasakan kita yang menyembelih, kita yang disembelih. Itu hakikat korban tu. Makanya kan awal mula korban ini kan kena sifat hasad. Itu kenapa Nabi kalau makan hewan kurbannya, yang dimakan Nabi itu hatinya. Karena sifat hasad ku di hati. Maka makan hati hewan kurban tu supaya hati aku bersih, lah dipotong, lah dibersihkan. Jadi apa-apa ibu-ibu kalau peserta korban minta hatinya tu. Sunnah Nabi begitu. Kadang-kadang apa-apa aku peserta korban dak hatinya minta lo. Apa nama itu? Nen apa? Nen gantung dua tu. Torpedo itu. Itu nya makan, Pak. Itu lo hatinya. Itu, Pak. Hatinya tu. Ya. Ya ada apa-apa aku yang hobi makan tu kan. Yang dimakan tu hatinya. Nah lalu Nabi mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Jadi menyembelih hewan tu Ibu bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Kenapa tak Bismillahirrahmanirrahim? Karena tak cocok maknanya. Awak menyebut pengasih penyayang, tapi dia kawan digorok, di mana pengasih penyayangnya dong? Tidak cocok lah tu. Itu kenapa surat At-Taubah tu tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa surat At-Taubah satu-satunya surat yang tidak ada Bismillahirrahmanirrahim? Karena isi surat At-Taubah itu perang dan pembunuhan. Bacalah At-Taubah itu. Isinya perang itu. Perang pembunuhan, perang pembunuhan. Tidak cocok Ar-Rahman dan Ar-Rahim di situ. Makanya kalau ke mendabi jawi, mendabi kambing, mendabi ayam, maka Bismillahi Allahu Akbar. Ini bukan hanya hewan kurban, semua. Ya. Tapi kalaupun tidak baca Bismillah tidak apa-apa. Karena baca Bismillah itu sunat. Misalnya Bapak Ibu kalau menyembelih hewan, kalau tidak dibaca Bismillah boleh dimakan? Boleh. Yang tak boleh dimakan itu membaca nama selain Allah. Ibu Nabi ayam demi Yesus haram.
Demi Tuhan bapak haram. Tapi bu antok saya apa antok saya tu pada biasa ayam tu langsung selama dia muslim boleh halal. Afdalnya pakai bismillah. Yang paling baik bismillahi Allahu akbar. Tu makanya Bapak Ibu dulu zaman sesuk kalau kamu dabi ayam misalnya kalau yang sakit kan makan ayam tu kalau ndak awak sakit atau ayam sakit nah. Nah itu ya. Ya tu dua saya cara makan ayamnya tu. Kalau tak sakit ayam tu awak sakit. Kalau lah sakit awak, kalau lah sakit ayam tu, kecik amat ambil ayam tu. Tu udang damam mungkin teragaknya ya api ayam mah ya. Dikajar adik-adik kan nyeburu ayam tu sampai dapat nyeburu tu. Masuk samak nyolala tadi sampai dapat. Bakok semangatnya mengajak ya jom nak makan tu ya. Awak sakit mah. Dah lah dapat ayam tu, mak ku ayam mah. Kecik amat awak pai ke surau lah. Cari angku di surau tu. Tak beda dulu. Tak sembarang orang mendabi ayam ko lo Pak Ibu. Yang mendabi ayam ko imam masjid, imam musalla, imam surau, guru, tak beda. Tak reman mendabi ayam ko lo Pak. Bako orang siak mendabi ayam dulu. Bismillah. Karena perintah Allah bukan hanya halal. Ibu bapa kalau tak membaca bismillah halal, cuma tak tayyib. Perintah Allah kulu min tayyibatin, bukan hanya halal, makannya yang baik. Ndak baca bismillah dia halal, cuma ndak tayyib. Tayyibnya kalau baca bismillah. Tu makanya disuruh cari orang siak dulu tu. Dabi ayam orang siak. Orang dulu hati-hati makan ke Ibu. Ayam tu berdabi orang siak tu mah. Ya, imam tu mah. Orang tak sumayang sudah boleh dabi ayam lah. Dah gitu. Jadi memang begitu. Jadi bismillah ni tidak wajib tapi sunat. Dia begitu. Jadi Nabi hewannya kibas, domba, 2, lalu Nabi sembelih sendiri, bertanduk, gemuk, lalu Nabi injak batang lehernya supaya nadinya tidak lari ketika disembelih, dan Nabi membaca bismillahi Allahu akbar. Itu satu hadis ya. Kita baca hadis kedua, kalau dapat tanya saya persilakan. Hadis dari Aisyah. Amara bikabsin akran. Aisyah bercerita setelah selesai salat Id, Nabi menyuruh saya mendatangkan kibas beliau. Di sini diceritakan 1 ekor. Jadi artinya boleh 1, boleh 2, boleh lebih. Tapi di hadis Aisyah Nabi berkorban 1 ekor kibas. Yang hadis dari Anas 2 ekor kibas. Tetap kibas sembelihan Nabi. Lalu bertanduk, lalu berwarna hitam. Jadi kibas Nabi ku berwarna hitam Pak. Sebab hewan berwarna hitam ku kancang larinya Pak, kuat. Hitam ku beda Pak kekuatannya. Orang hitam pun bedanya Pak, orang hitam ku kuat Pak. Dia ucaplah calik pergi haji tak. Orang-orang hitam tu kuat-kuat Pak. Orang putih ku lama-lamanya. Kau ibu jangan cari suami putih, cari yang hitam. Ya, yang hitam ku kuat, kata. Yang putih ku lamanya. Main lele saya banyak ya. Kalau yang hitam kau kan tagih Pak. Tak betul. Maka Nabi hewan sembelihannya hitam. Itu aswad. Lalu kata Nabi, ya Aisyah halummi al-mudiyah. Bawa pisau. Bawa pisau. Lalu ishaziha bihajar. Asah pisaunya dengan batu. Jadi sebelum disembelihkan ke hewan tu diasah dulu. Ditajamkan. Sehingga sekali tarik putus. Diasah. Tapi jangan masa pisau kau dah keknya. Kau dah keknya sebentar ya. Itu teror tu bebo. Stres bebo. Banyak hewan korban yang lari dah tercabut apa putih tadi dia kerana diteror tu. Makanya menyembelih hewan korban kau tak boleh dekat temannya. Ya. Dia memang tak bisa bicara tapi dia faham tu apa yang terjadi tu. Melihat kawannya tergelepar itu, darah berserakan tu, itu teror tersendiri tu. Maka jangan dekat dia. Nah, maka pisaunya ditajamkan di asah. Lalu fa'addajahu, Nabi baringkan. Jadi hewan kau jangan sambil tagak edabih. Dibaringkan, tak boleh sambil dia berdiri lalu ditusuk dia ininya nadinya, tak boleh tu.
Yaitu menyiksa, itu namanya itu. Ya, kata Nabi, fa ahsinu zibha, baikkanlah cara menyembelihnya. Nah, lalu Nabi sembelih sendiri. Lalu Nabi berkata, Bismillah, ya Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah korban Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad satu domba. Satu domba Nabi berkorban untuk dirinya dan 9 istrinya yang masih hidup. Ditambah umatnya yang miskin yang tidak mampu berkorban, hanya satu domba. Makanya ibu-ibu tidak perlu ikut korban, cukup suami saja. Tidak perlu pula nama ibu yang dicatat, cukup suami saja. Tuan Abu Bakar Ustaz, korban suami ibu tu korban ibu. Tak perlu ibu, pak kapak saya mampu bila biar bapak aja terus. Besok ibu masuk surga satu rombongan jo apa membawa oto, ibu duduk di samping. Itu caranya. Ibu pergi jalan-jalan sekeluarga, tu cik surang bawa oto, ibu bawa oto, apa bawa oto, anak bawa oto, cik surang itu jalan-jalan. Endaklah serombongan. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Mereka dibawa ke surga satu rombongan, bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya, suami, semua satu rombongan, satu kendaraan. Kendaraan itu satu saja, tapi minibus atau bus, dah jalan sama-sama. Kita ketawa-ketawa di kendaraan kita. Gitu tuh ibu. Ya besok ke pacarai ibu Ustaz. Acara itu yang nikah, nilai itu Abu Bakar tu lah. Tu dah dapat kendaraan mau besok lah. Ibu tetap dapat kendaraan, walaupun bercerai. Dah kapayah mana lo tu. Tanang sini ibu kena adu so numpang jombo. Oh ya dah kapayah mana lo. Yo kena adu, bolehnya. Dah kaberang yo orang rumah bolo. Kalau kini berangnya, kalau situ dah ada berang-berang lah. Ya kau nak dapat ibu kendaraan besok, tapi pasti itu dapat tu, ada gindak tu. Ya rusuh ni ibu ni. Kadang ada ibu kau ngotot lah menyuruh satu korban, tak perlu. Nabi dia saja, beliau saja berkorban. Isteri beliau 9 tak pernah berkorban. Korban Nabi seekor domba untuk 9 istrinya ikut di situ, termasuk umatnya yang tidak berkorban, yang miskin masuk. Jadi berkorban tu ibu yang dituntut satu orang di keluarga itu. Saya, istri saya, anak saya kena ditanggung saya. Bapak saya, ibu saya kalau saya menanggung, kalau sudah tua masuk di korban saya. Itu keluarga saya namanya. Kecuali bapak saya, beliau masih muda, beliau masih menanggung hidup beliau, itu bukan keluarga saya, itu belum masuk. Anak saya laki-laki yang sudah dewasa, enggak, dia berkorban sendiri, enggak masuk lagi keluarga saya. Ya, anak perempuan saya yang sudah menikah, dia dengan suaminya, tidak masuk lagi dengan saya. Korban yang masuk korban saya tu, saya, istri saya, anak saya yang belum dewasa, laki-laki dan yang belum menikah kalau perempuan, bapak ibu saya yang tua bangka yang sudah ikut dengan saya. Tu korban saya cukup satu untuk semua. Begitu cara korban tu. Tak perlu bapak ibu berganti-ganti. Itu apa berganti-ganti? Karena di rumah tangga tu ibu, yang dihitung lapang suami, ibu tidak dihitung lapang. Kan kata Nabi, siapa yang memiliki kelapangan maka tidak berkorban, jangan ikut lagi salat. Yang dihitung memiliki kelapangan tu suami. Ibu dari suami dapat rezeki, dapat belanja. Ibu dah dihitung kelapang, kerana harta tu harta suami. Maka suami saja yang dituntut berkorban. Korban suami itu korban ibu. Gitu. Tapi kalau ibu ingin berkorban pula boleh, tidak dilarang. Kalau boleh boleh. Cuman tidak ada tuntutan. Ibu tidak dituntut berkorban, cuman boleh. Karena Nabi mencontohkan, ya beliau satu kibas, satu domba untuk semua anggota keluarga beliau. Nah Bapak Ibu, dari hadis ini diceritakan setelah selesai salat Id, Nabi minta hewan kurbannya Nabi sembelih sendiri. Itu apa artinya Pak Ibu? Kalau yang paling afdal kan menyembelih itu bisa hari tasyrik ya.
11, 12, 13 ya. Yang paling afdal sembelilah hewan kurban di hari nahar. Itu makuk hari nahar namanya. Nahar ku artinya memotong. Nahar ku nahar arti leher kita ini itu nahar. Memotong leher itu namanya wanhar. Maka hari nahar itu hari memotong tanggal 10 yang paling afdal. Yang paling afdalnya lagi langsung setelah salat Id. Itu kenapa salat Idul Adha disebut Idul Adha? Karena dia dikerjakan di waktu duha. Kapan waktu duha? Pas terbit matahari, itu duha. Maka jam 7 itu mulailah salat Idul Adha. Khutbahnya pendek saja. Supaya apa? Segera menyembelih hewan kurban. Karena ada hadis Nabi, Nabi itu menunda makan sampai pulang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu hatta yarji'a. Nabi tidak makan di pagi Idul Adha itu sampai pulang ke rumah. Untuk apa? Nabi langsung pulang sembelih hewan korbannya, ambil dagingnya sedikit, masak, dan Nabi memakan daging hewan kurban itu pertama di pagi itu. Jadi tidak ada puasa di hari itu. Ada Bapak Ibu, saya dulu waktu ketek-ketek, wak makan pagi itu sampai semayang rayo. Kecik amat, puasa lu. Bekolah sudah semayang baru makan, baru buku. Tidak ada puasa. Masa puasa hari nahar? Haram puasa itu. Lagian puasa itu apa definisinya? Menahan makan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu ada puasa? Tidak ada puasa. Apa maknanya? Menahan makan, menunda makan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa makan daging hewan kurban di pagi itu. Ibu bapak dapat hewan kurban jam berapa? Jam 3. Makan selesai dari pagi dia lo, puasa-puasa pagi itu. Kunyah selesai. Ini tujuan Nabi menunda makan tu wayakulu min udhiyatihi. Nabi ingin makan daging hewan kurbannya tu, makanya kambing lebih rancak urus surang. Dabi surang, ambil surang, bagi surang. Kalau sapi ada panitia menunggu orang banyak. Tu makuk kambing lebih afdal, domba lebih afdal tadi itu. Jadi tidak ada puasa di pagi itu. Yang ada menunda makan kalau kita bisa makan daging hewan kurban kita. Kalau kita tidak bisa makan daging hewan kurban kita, kok lontong gak dimakannya aku nyaf dari subuh lontong tu memang ada makan. Ada. Ini kadang-kadang orang membaca hadisnya tidak lengkap. Nabi tidak makan di pagi Idul Adha. Benar, tapi itu belum selesai hadisnya. Pulang Nabi makan hewan kurbannya. Itu hadis Aisyah tadi itu. Habis salat Nabi langsung panggil Aisyah dan membawakan hewan kurban untuk disembelih, dan Nabi ambil hatinya lalu Nabi masak atau istri beliau masak dan beliau makan di pagi itu dengan hewan kurbannya. Begitu Ibu ya, ketentuan hewan kurban. Ini baru 2 hadis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 hadis lagi.